Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menentukan solusi SPL, di mana di sini sistem persamaan lanjarnya yaitu 4x dikurang y ditambah z sama dengan 7, 4x dikurang 8y ditambah z sama dengan min 21, min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15. Dengan nilai awal PO yaitu X0, Y0, dan Z0 itu sama dengan 1, 2, 2. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode lelaran Jacobi dan yang kedua metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, yang pertama metode lelaran Jacobi. Sebelum kita mulai pada Microsoft Excel, di sini saya akan mencari untuk nilai X, Y, dan Z-nya menggunakan cara manual terlebih dahulu. Baiklah, di sini sebelum kita mulai proses lelaran pada metode lelaran Jacobi, di sini terlebih dahulu kita tentukan dulu apakah persamaan yang tadi dia bisa diproses atau tidak. Nah, caranya pertama kita tulis dulu persamaan yang tadi, yaitu 4x dikurang y ditambah z sama dengan 7. Kemudian 4x dikurang 8y ditambah z sama dengan min 21. Kemudian min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15. Nah, pada persamaan pertama, koefisien dari variabel X ini itu 4. Jika kita nilai mutlakkan, dia dominannya lebih besar dari koefisien pada Y, yaitu min 1, ditambah dengan koefisien dari Z, yaitu 1. Kemudian pada persamaan kedua, nilai negatif 8, jika kita mutlakkan, dia juga lebih besar dari nilai 4 ditambah dengan 1. Dimana di sini min 8 kita ambil dari min 8y, kemudian 4 kita ambil dari 4x, dan 1 kita ambil dari z. Nah, kemudian pada persamaan yang ketiga, itu dia nilai 5, dia lebih besar jika dibandingkan dengan negatif 2 dinilai mutlakkan, kemudian ditambah dengan 1 dinilai mutlakkan juga. Nah, persamaan yang ini, yang sudah kita buat ini, itu kita namakan sebagai konvergen. Nah, kemudian setelah hal ini, setelah langkah yang ini, kita tidak bisa langsung melanjutkan ke proses lelaran. Yang pertama harus kita lakukan itu kita harus menemukan persamaan X, Y, dan juga Z-nya. Nah, yang pertama, pada persamaan pertama kita keluarkan X yang ini, sehingga nanti menjadi X, itu dia sama dengan 7 ditambah dengan Y, kemudian dikurang Z, dan dibagi dengan 4. Nah, itu untuk persamaan X. Kemudian untuk yang Y, pada persamaan kedua kita ambil dia tadi min 8Y. Nah, untuk mengubah Y-nya ini menjadi positif, kita kalikan dulu persamaan tersebut dengan negatif. 4x dikurang 8y ditambah z itu sama dengan min 21. Kita kalikan negatif, maka dia menjadi min 4x ditambah 8y dikurang z sama dengan 21. Kemudian kita keluarkan y-nya, sehingga y sama dengan 21 ditambah 4x ditambah z dibagi dengan 8.
Nah, kemudian pada persamaan yang ketiga, itu kita keluarkan yang Z-nya. Min 2X ditambah Y ditambah 5Z itu sama dengan 15. Maka Z itu sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi dengan 5. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan untuk X, Y, dan Z-nya, di sini bisa kita langsung mulai proses lelaran pada metode yang pertama, yaitu metode lelaran Jacobi. Nah, pada lelaran yang 0, tadi sudah kita ketahui dari soal bahwa sudah didapatkan tebakan awal untuk X0, Y0, dan Z0, yaitu dia 1, 2, 2. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk proses lelaran yang pertama. Di sini kita masukkan sesuai rumus yang sudah kita dapatkan tadi, itu X, Y, dan Z tadi. Untuk X, dia sama dengan 7 ditambah dengan Y dikurang Z dibagi dengan 4. Ini sama dengan 7 ditambah Y-nya sama dengan 2. Kemudian dikurang dengan Z, dia sama dengan 2 per 4. Maka didapatkan nilai X-nya pada lelaran pertama ini sebesar 1,75. Kemudian untuk Y pada lelaran pertama, itu dia sama dengan 21 ditambah 4X ditambah Z dibagi dengan 8. Ini sama dengan 21 ditambah 4 kali X, X-nya 1, 4 kali 1 dia sama dengan 4. Kemudian ditambah dengan Z sama dengan 2. Dibagi dengan 8. Ini sama dengan 3,375. Kemudian untuk yang Z, itu dia sama dengan 15 ditambah 2X dikurang dengan Y dibagi dengan 5. Ini sama dengan 15 ditambah 2 kali 1, 2 dikurang Y dikurang 2. Ini dibagikan dengan 5, itu dia hasilnya sama dengan 3. Nah, sudah selesai untuk lelaran yang pertama. Di sini kita lanjutkan lagi pada lelaran berikutnya, yaitu untuk lelaran yang kedua. Kita masukkan lagi sesuai rumus yang tadi. Itu dia 7 ditambah dengan Y, di mana Y-nya sudah kita dapatkan nilai yang baru pada lelaran pertama tadi, 3,375. Di sini ditambah 3,375 dikurang dengan Z. Z-nya dia sama dengan 3. Ini dikurang 3. Kemudian dibagi dengan 4. Didapatkan hasilnya yaitu 1,84375. Nah, kemudian untuk Y-nya ini sama dengan 21 ditambah 4 dikali X. X-nya dia sama dengan 1,75. Kemudian ditambah dengan Z. Z-nya dia sama dengan 3. Kemudian dibagi 8. Maka didapatkan nilai Y-nya itu dia sama dengan 3,875. Kemudian untuk Z-nya, ini dia sama dengan 15 ditambah 2 dikali X. Ini dikali 1,75. Kemudian dikurang dengan Y. Y-nya 3,375. 3,375. Kemudian dibagi 5. Maka didapatkan nilai Z-nya sebesar 3,025. Nah, ini baru sampai proses yang kedua.
Selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi hingga nanti didapatkan solusi sejatinya, yaitu 2, 4, 3. Di sini bisa kita lanjutkan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya di sini, setelah tadi kita mencarinya menggunakan cara manual, kita akan lanjutkan pencarian lelarannya hingga didapatkan nanti solusi sejatinya, yaitu 2, 4, dan 3 menggunakan Microsoft Excel. Kita mulai. Untuk lelaran yang 0, itu tadi kita sudah ketahui bahwa nilai X, Y, dan Z-nya adalah 1, 2, dan 2. Kemudian pada lelaran yang pertama, untuk nilai X, kita masukkan sesuai rumus yang sudah didapatkan tadi, yaitu sama dengan 7 ditambah dengan Y, nilai Y yang tadi, kemudian dikurang dengan Z. Kemudian bagi dengan 4. Enter. Nah, kita dapatkan nilai X pada lelaran yang pertama adalah 1,75. Kita lanjutkan pada Y, yaitu sama dengan 21 ditambah 4 dikali nilai X yang sebelumnya, kemudian dikurang, maksud saya ditambah dengan Z, kemudian dibagi dengan 8. Kemudian untuk nilai Z-nya, itu dia sama dengan 15 ditambah 2 dikali nilai X yang sebelumnya, kemudian dikurang dengan nilai Y. Ingat bahwa pada metode lelaran Jacobi, nilai X, Y, dan Z yang akan digunakan dia adalah nilai pada lelaran yang sebelumnya ya. Kemudian ini kita bagi dengan 5. Enter. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk mencarinya bisa kita kopikan, kemudian kita tarik ke bawah hingga nanti didapatkan dia sesuai dengan soal yang tadi, yaitu 2, 4, dan 3. Kita cari hingga dia nilainya sudah pas ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan nilai 2, 4, dan 3 itu dia pada lelaran yang ke-20 dengan menggunakan metode lelaran Jacobi. Kita tandai dulu. Nah, seperti itu cara untuk mencari nilai X, Y, dan Z pada metode lelaran Jacobi. Selanjutnya akan kita lanjutkan menggunakan metode kedua, yaitu metode lelaran Gauss-Seidel. Di sini sama seperti yang sebelumnya, kita akan mencarinya dia menggunakan cara manual terlebih dahulu, kemudian nanti kita cari lagi menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, di sini kita cari dulu proses untuk metode lelaran Gauss-Seidel dengan cara manual. Pada lelaran 0, itu sudah kita ketahui nilai X, Y, Z-nya dia sama dengan 1, 2, 2. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk lelaran yang pertama. Itu dia untuk X-nya dia sama dengan 7 ditambah dengan Y dikurang dengan Z dibagi dengan 4. Maka ini sama dengan 7 ditambah dengan 2 dikurang 2 dibagi 4. Karena nilai Y dan Z-nya dia belum ada nilai terbaru, maka kita gunakan nilai Y dan Z pada lelaran yang sebelumnya. Maka ini sama dengan 1,75.
Kemudian untuk Y-nya itu dia sama dengan 21 ditambah 4X ditambah dengan Z dibagi 8. Maka ini sama dengan 21 ditambah 4 dikali X. Di sini X-nya sudah kita dapatkan nilai X yang terbaru, yaitu pada lelaran yang aktif. Maka di sini kita kalikan dengan nilai X tersebut. Kali 1,75, kemudian ditambahkan dengan Z. Z-nya dia masih menggunakan nilai Z yang sebelumnya. Itu tambah dengan 2. Dibagi dengan 8. Maka ini sama dengan 3,75. Kemudian untuk Z itu dia sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi dengan 5. Maka ini sama dengan 15 ditambah dengan 2 dikali X-nya yang X terbaru yaitu 1,75, kemudian dikurang dengan Y yang terbaru juga yaitu 3,75, kemudian dibagi dengan 5. Maka didapatkan nilai Z-nya pada lelaran pertama ini 2,950. Nah, selesai untuk yang lelaran pertama. Kita lanjutkan untuk lelaran yang kedua. Ini dia sama dengan 7 ditambah Y, yaitu Y-nya yang ini, 3,75, dikurang dengan Z, yaitu 2,950, kemudian dibagi dengan 4. Maka didapatkan hasilnya dia sebesar 1,95. Kemudian untuk Y, itu dia sama dengan 21 ditambah 4 dikali dengan X, yaitu 1,95, kemudian ditambah dengan Z, yaitu 2,950, dibagi dengan 8, maka ini sama dengan 3,96875. Nah, untuk Z-nya itu dia sama dengan 15 ditambah dengan 2 dikali dengan 1,95, kemudian dikurang dengan 3,96875. Kemudian ini kita bagikan dia dengan 5. Maka didapatkan hasil untuk Z-nya itu sebesar 2,986. Nah, selesai untuk lelaran yang kedua. Di sini kita lanjutkan lagi menggunakan Microsoft Excel untuk mencarinya hingga didapatkan solusi sejatinya. Selanjutnya di sini kita lanjutkan pencarian untuk nilai X, Y, dan Z pada metode lelaran Gauss-Seidel menggunakan Microsoft Excel. Kita masukkan sesuai rumusnya. Yang pertama di sini untuk X yaitu sama dengan 7 ditambah dengan Y. Di sini karena nilai Y-nya belum ada nilai Y pada lelaran terbaru, kita gunakan nilai pada lelaran sebelumnya. Kemudian dikurang dengan Z, kemudian dibagi dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Y, itu dia sama dengan 15, maksud saya 21, ditambah dengan 4, dikali dengan X. Nah, X pada metode lelaran Gauss-Seidel, itu kita gunakan X yang terbaru, atau X pada lelaran yang sedang aktif. Di sini karena kita lelaran pertama, maka kita gunakan X pada lelaran pertama yang sudah didapatkan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan dengan Z. Untuk nilai Z, karena belum ada nilai yang terbarunya pada lelaran ini, maka kita gunakan nilai yang sebelumnya.
Nah, kemudian dibagi dengan 8. Kemudian untuk nilai Z itu dia sama dengan 15 ditambah dengan 2 dikali dengan X pada lelaran yang sekarang dikali dengan X pada lelaran yang sekarang, kemudian kita kurangkan dengan nilai Y pada lelaran yang sekarang juga, kemudian dibagi dengan 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy, kita tarik hingga kita dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya itu 2, 4, dan 3. Kita tarik terus. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan nilai 2, 4, dan 3-nya pada lelaran yang ke-11. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan pada metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel itu adalah kecepatan dari konvergensi lelarannya. Di mana di sini metode lelaran Gauss-Seidel dia lebih cepat konvergensinya dibandingkan dengan metode lelaran Jacobi. Ini bisa kita lihat sendiri bahwa di metode lelaran Gauss-Seidel dia sudah didapatkan hasilnya pada lelaran yang ke-11, sedangkan metode lelaran Jacobi dia baru didapatkan pada metode yang ke-20. Maksud saya pada lelaran yang ke-20. Nah, seperti itulah kira-kira cara untuk mencari nilai X, Y, dan Z menggunakan dua metode tersebut dengan cara manual maupun dengan Microsoft Excel. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.